Kembali di Rakyat Bersuara, saya ke Gus Islah. Gus Islah, sertifikasi pendakwah. Ini karena Gus Miftah. Saya ingin bicara itu dulu. Karena Gus Miftah maka muncul isu sertifikasi pendakwah. Itu hal yang normal? Pertama, ya silakan Gus. Pertama, saya bukan Gus. Bung Islah. Cak Islah biasa. Oh, Cak Islah ya. Saya Madura. Saya nggak pernah mau dipanggil Gus. Berat sekali manggulnya itu. Oke, bukan karena Gus Miftah kan? Ya, biarlah yang menjadi ulama itu kakek dan abah saya. Saya cukup Cak Islah saja. Tapi memang soal sertifikasi ini memang selalu menimbulkan pro kontra. Karena memang acuannya tidak bisa ditetapkan secara baku gitu ya. Kalau misalnya nih, salah satu syarat dari sertifikasi ulama itu semua penceramah harus paham Nahwu Shorof misalnya. Tidak semua penceramah itu paham soal Nahwu Shorof. Dia harus hafal Ajurumiyah misalnya, Ibnu Ajurum. Belum tentu juga. Kalau nggak pernah mondok, cuma belajar di pinggir-pinggir jalan ya nggak bakal paham. Nggak bisa baca Quran bahaya tapi. Apalagi tajwid dasar misalnya yang tidak bisa ya menurut saya perlu kesadaran untuk tidak menjadi penceramah gitu ya. Ya artinya kalaupun diterapkan sertifikasi ulama itu, standarisasi seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, itu pun juga akan menggunakan perspektif apa? Siapa yang akan... Apa standarnya? Apa standarnya? Siapa yang membuat? Ini mohon maaf, firqoh, cabang di dalam pemahaman agama itu kan macam-macam. Ya oke, semua mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Firqoh itu kelompok lah ya? Kelompok. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini versinya siapa? Semua mengatakan ya kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni pun semua mengaku Sunni. Syiah pun semua mengaku Syiah. Meskipun dengan berbagai cabangnya. Nah ini yang kita tidak bisa kita dapatkan adalah perspektif siapa yang mau dipakai. Misalnya, ini mohon maaf, kelompok-kelompok Salafi misalnya. Apabila membuat standar, tentu saja orang-orang NU akan menolak itu. Kalau orang-orang NU yang membuat, orang-orang seperti orang-orang Salafis, itu juga akan menolak itu. Karena tidak sesuai dengan standar mereka. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Karena memang... Anda melihat akan ada chaos di situ? Bukan persoalan chaos. Bukan pasti chaos ada, rusuh, bukan? Ya, chaos, resistensi. Gaduh begitu? Gaduh, karena ini kan persoalan tafsir. Dan tafsir itu sangat multi-interpretatif. Al-Quran saja, Al-Quran yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah dan dijaga keasliannya oleh Allah pun tafsirnya berbeda-beda. Coba bayangkan kalau itu kemudian diimplementasikan ke dalam satu standarisasi atas nama birokrasi negara. Siapa yang mau dipakai? Mungkin karena itu jugalah dulu para nasionalis, para ulama tidak setuju dengan penggunaan adagium syariah di dalam Piagam Jakarta. Karena repotnya apa? Ini syariahnya versi siapa yang mau dipakai? Nah ini kan menjadi sangat complicated gitu ya, sangat rumit kalau ini kemudian dijadikan satu proses birokrasi untuk menstandarisasi umum. Memang susah diterapkan karena perspektif tafsirnya yang berbeda-beda. MUI sendiri, ini mohon maaf Kiai, MUI sendiri saya yakin juga sangat plural isinya. Ya kan? Ada dari Muhammadiyah, ada dari Nahdlatul Ulama, ada juga dari Al-Irsyad, ada dari Wahdah dan sebagainya. Ini kan berdiri dengan tafsirnya masing-masing. Nah ini mungkin yang agak kesulitan ketika kita ingin menerapkan sertifikasi terhadap ulama. Nah standarisasi. Standarisasinya juga versi siapa? Tapi kalau bagi saya memang melihat fenomena tentang ceramah seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, kalau bagi saya pribadi, pada akhirnya kita kembalikan kepada persoalan keilmuan. Kalau merasa tidak berilmu, nggak usah ceramah agama. Nggak usah, kasihan umatnya. Kalau memang tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan literalis terhadap masyarakat, jangan. Apalagi tajwidnya salah-salah. Apalagi misalnya penterjemahan dari bahasa Arabnya juga salah-salah. Cuma kan saya harus ini, bagi sebagian orang, saya nggak bilang, saya nggak bilang semua, tapi bagi sebagian orang, dan kita bisa melihat juga di komentar-komentar bahwa itu ada unsur dari ekonomi sendiri. Ada unsur dari kebanggaan sendiri. Bahwa ia dihormati satu hal. Bahwa ada keuntungan ekonomi satu hal juga. Saya sering mengatakan begini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa nggak usah ceramah, ya mereka ada dua hal itu, apakah kemudian mereka bisa menahan itu? Kan begitu? Ya memang
ya mohon maaf, kalau kita ingin masyhur ya dan ingin kita dikultuskan secara luar biasa, menjadilah penceramah agama. Memang itu zona nyamannya. Dan apalagi kemudian dihubungkan dengan tarif-tarif. Ketika penceramah agama itu menjadikan ini sebagai ruang mata pencaharian dan ini bagian menjadi komoditi dalam satu industri, maka kemudian ada tarif-tarif itu. Dan ketika sudah mulai bermain tarif, persoalan substansi dan kualitas kemudian menjadi nomor Anda dua. melihat juga ada seperti itu, sebagian ya saya bilang. Ada. Dan penceramah yang sangat populer hari ini adalah stand up komedian dengan religion flavor. Ya kan? Kalau lucu selucu-lucunya dia akan ngetop. Dan ketika sudah ngetop tarifnya mahal. Akhirnya apa? Para penikmat ceramah agama itu pergi dari tempat itu setelah acara bubar itu, yang terbekas adalah kelucuan-kelucuan dan kejenakaannya, bukan soal ilmunya. Bukan soal ilmunya. Nah ini persoalan-persoalan standarisasi itu adalah menurut saya yang paling tepat adalah soal keilmuan. Jadi standarisasi, sertifikasi, bingung di mana akan ada garis tengahnya, benang merahnya, standarnya. Ya. Dan itu sama sekali tidak visible, tidak layak. Exactly. Menurut saya sih seperti itu sih. Saya ini anggota DPR yang tahu persis bagaimana regulasi itu dibikin. Bahwa di tengah publik kita ada demokrasi yang hanya menghasilkan noise, kegaduhan, keriuhan. Ada dai yang berceramah hanya isinya mencaci maki, menghina orang bahkan kepala negara. Ada seorang penceramah yang mengutip ayat tapi salah-salah. Pertanyaan saya, di mana tanggung jawab kita? Maka saya menginisiasi bahwa pertama perkuat dulu silaturahmi ormas, namanya silaturahmi. Setelah itu kita mengucapkan apa yang disebut silatul fikri. Kita mengumpulkan ide, gagasan dan sebagainya. Makanya Caislah harus digarisbawahi. Standarisasi yang saya sebut adalah standarisasi pertama, standar minimum yang mengacu kepada nilai keagamaan Quran dan hadis. Tidak perlu ngomong nahu sorob dan sebagainya. Tapi tafsirnya beda tadi kata Cak Islah. Kenapa? Tafsirnya kan beda-beda. Di mana standarisasinya? Kalau Quran ketika kita baca, yang standar aja, nggak usah pakai tafsir dan sebagainya. Makanya dari sanalah muncul setelah kita itu ada yang namanya kewajiban dia memahami wawasan keagamaan, namanya maqasidus syariah. Lalu ada wawasan kebangsaan. Jadi tidak ada yang namanya tabrakan tafsir dan sebagainya, karena kita memahami. Seperti saya pasti mengatakan bahwa kunut itu sunat lalu sebagian tidak, itu nggak masalah. Dan ini Indonesia. Sekali lagi, sertifikasi ini pun tidak akan lalu menyentuh kepada persoalan bagaimana dai-dai yang sudah ikhlas itu nggak usah disertifikat. Kita butuh orang yang punya akun di YouTube, yang diundang di masjid-masjid BUMN, harus mematuhi itu. Bagaimana wawasan keagamaan dia yang paling standar dicukupi, wawasan kebangsaannya dicukupi, lalu dia mengerti tema-tema yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mana ada dai sekarang yang ngomong soal soal perubahan iklim, soal mitigasi bencana, soal kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Mana yang bisa mengeksplorasi itu? Isinya, saya itu dulu pernah jadi ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketika saya keliling ke Eropa menawarkan para dai, mereka bilang ada nggak yang paham soal mitigasi bencana, soal Bitcoin dan lain sebagainya. Ketika saya datang, ada yang mau berangkat nggak ke Eropa? Dia bilang ada nggak yang judulnya adalah pahala puasa bulan Rajab, batal tidak kentut di dalam sungai. Bagaimana mungkin kita bisa meniru kemajuan Singapura? Bagaimana kita bisa meniru kemajuan hari ini Eptovia dibilang pertanian dan sebagainya? Sementara sekali lagi literasi keagamaan kita sangat lemah. Itu ya yang saya katakan. Tapi saya ingat tadi yang awal Mas Aiman, tidak boleh ini menjadi kontrol negara, saya setuju tadi. Tidak boleh ada upaya pembungkaman terhadap orang yang berbeda. Ayah saya dulu kalau mau ceramah itu lapor dulu. Nanti ngomong ini, itu nggak boleh. Zaman Orde Baru tuh? Ya, seperti itu. Jadi inilah peran ulama para cendekiawan ini untuk mulai muncul membereskan, jangan membiarkan umat ini dididik oleh orang yang tidak paham masalah agama. Lihat bagaimana Mahathir menyebutkan, Melayu bodoh karena ustadz yang bodoh. Tapi Indonesia akan maju bila para kiai, para ustadz, para ulama cendekiawan ini muncul dengan cara ceramah yang sistematik, ceramah yang simpatik, ceramah yang mengedepankan nilai. Banyak sekali kita punya Gus Baha, kita punya Gus Kausar, kita punya ulama besar dulu Hamka, kita punya ulama-ulama sekelas Hasan dari Persis dan lain sebagainya. Kita butuh itu untuk Indonesia menuju Indonesia emas. Dan itu perlu standarisasi. Baik. Bung Novel, silakan. Anda setuju? Silakan langsung, sudah langsung. Baik, terima kasih.
sebenarnya wacana Lebih dekat lagi. sertifikasi dai ini sudah lama. Dari tahun 2020 ketika itu kemenaknya Fahru Rozi, dan itu membuat kegaduhan. Di mana kita jadi terkotak-kotak. Terkotak-kotak, kenapa? Ya, terkotak-kotak, ada ustadznya. Bahkan sudah diumumin. 2020 sudah ada dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai mubalik yang sudah dapat sertifikasi dan itu diumumin. Akhirnya ini menjadi gaduh. Di kotak-kotakan dai itu sendiri, ustadz itu sendiri, ada di kotak-kotakan. Yang awam nggak mau melihat ada sertifikasi ini karena mereka dianggap corong kekuasaan. Sementara boleh saja mereka yang masjid-masjid pemerintahan, masjid-masjid pemerintah pusat seperti Istiqlal, kemudian juga ada masjid-masjid di Balai Kota, kemudian juga Hasyim Asy'ari, juga ada JIS, Jakarta Islamic Center. Itu bisa saja mereka memakai dai-dai, ustadz-ustadz yang kemarin memang sudah tersertifikasi dan memang sudah ada diumumin. Dan itu nggak berlanjut sampai saat ini dan tenggelam sampai saat ini. Nah, kita jangan melihat dari satu orang yang membuat mungkin kegaduhan menjadi nilai estetik rusak susu sebelanga. Itu oknum. Nah, untuk urusan oknum ini seharusnya Kemenak, kemudian juga mungkin MUI, kemudian Menkominfo ini membentuk suatu wadah yang memang harus ada penertiban di media-media sosial yang mereka ini menyebarkan konten-konten yang bahkan bisa menyesatkan umat. Itu yang harus ditertibin. Begitu juga dai-dai yang kurang daripada standarisasi, itu yang ditertibin. Kalau perlu yang begitu diumumin. Karena kenapa? Akan memecah belah bangsa, akan menimbulkan kegaduhan, dan juga nggak sampai di situ. Sehingga dai-dai tersebut itu bagi mereka yang ngerti itu seakan-akan mereka yang benar. Misalnya yang seperti apa? Kita melihat dari orang-orang yang nggak ngerti agama ini ngomong agama. Akhirnya ini dianggap dalil karena saat ini boleh dikatakan buzzer bisa buzzer ini bisa jadikan itu memberikan fatwa. Fatwa sekarang bukan lagi ulama, buzzer yang memberikan fatwa. Begitu juga artis-artis bisa memberikan fatwa. Hampir semua boleh dikatakan mereka ini bisa masuk yang mereka baru belajar ini, akhirnya umat tersesatkan. Banyak yang saat ini umat yang tersesatkan kepada yang terarah jauh. Jadi inilah yang ada sampai saat ini kegaduhan demi kegaduhan. Karena memang bebasnya itu media-media yang ada saat ini nggak ada penertiban. Nggak ada yang menyentuh satupun ranah-ranah daripada medsos itu, justru terbalik. Oleh karena itu ketika ada standarisasi maka publik akan melihat ini yang layak, ini yang tidak. Bukankah Itu dia, begitu? kalau standarisasi boleh saja Dengan sertifikat tentunya. Standarisasi belum tentu juga itu sertifikat. Jadi boleh dikatakan ini orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan orang yang tidak memenuhi syarat. Seperti yang tadi saya katakan, harus diberikan catatan di media-media ataupun dari Menkominfo, kemudian juga MUI atau Kemenak, ada dai-dai atau mungkin boleh dikatakan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan agama yang bukan pada tempatnya. Itu yang harus ditandain agar masyarakat ini terdidik yang mana sesat dan mesatkan, yang mana mencerah dan mencerahkan. Begitu. Oleh siapa? Oleh Kemenak, mungkin oleh Menkominfo atau kan MUI. Berarti negara ini? Ini kan Pemerintah. mencatat. Boleh dikatakan seperti itu, boleh Kemenak hanya mencatat. Mencatat ini menertibkan untuk dibina. Jadi ditertibkan orang-orang yang menyimpang daripada yang tidak sesuai, karena perbedaan pendapat itu lumrah. Perbedaan itu pendapat wajar, tapi yang di luar perbedaan pendapat yang menyimpang daripada kesepakatan-kesepakatan yang boleh dikatakan ulama yang jauh dari bertentangan ini, itu yang harus ditertibkan. Bung Ade, ada komentar soal ini? Iya, lagi asik mendengarkan. Oke. Jadi standarisasi tetap perlu, setuju, tapi nggak usah pakai sertifikat. Ini jawabannya tidak mudah, antara lain karena misalnya tadi kan dikatakan taruhlah kita perlu punya standarisasi tapi siapa yang bikin, kan begitu ya. Sekarang misalnya saya bandingkan dengan dunia pers kita, kan ada sebetulnya ada sertifikasi wartawan kan, Oleh Dewan Pers ya. tapi yang bikin Dewan Pers. Oke. Nah, kalau dalam dunia kedaian ada nggak lembaga yang bisa kita anggap sebagai semacam Dewan Pers? MUI? Saya akan memandang MUI itu kurang lebih sama dengan negara sih. Negara? Karena? Gini, sama-sama tidak perfect. Sama-sama? Tidak perfect, tidak Tidak sempurna.
Oke. Kalau MUI yang mengeluarkan sertifikasi, We've never seen a force like this. We must act. MUI. MUI. Oke. ya. Bagian dari MUI bagian dari negara, bagian dari yang dikendalikan oleh negara. Bukan. Bagian dari yang dikendalikan oleh kekuasaan kan bisa Mas, begitu. supaya jangan salah nih ya. MUI itu punya banyak fraksi kan, ya. Faksi. Ya, oke. Bukan fraksi ya. Punya banyak faksi. Nah, faksi yang memberikan sertifikasi ini siapa? Kita nggak tahu. Saya termasuk orang yang sejak lama mengatakan saya berharap banyak pada MUI untuk perkembangan Islam di Indonesia. Tapi saya berulang kali kecewa misalnya karena MUI seringkali diam saja ketika ada persoalan-persoalan yang secara jelas sebetulnya di mata umat Islam itu bermasalah. Misalnya. Gus Miftah. Oke. Betul dia Gus bukan? Gus bukan? Enggak, saya mau tanya dia Gus Miftah bukan? Dia Gus bukan? Enggak tahu ya. Disebutnya Gus Miftah. Oke. Saya nggak tahu apakah MUI sudah bersuara secara sebagai sebuah lembaga resmi. Saya sering melihat misalnya sekarang nih menjelang Natal mulai terjadi nih ketegangan, pelarangan ibadah, pelarangan gereja, pelarangan bla bla bla. Saya melihat MUI itu tidak bersuara mengenai hal-hal sepenting itu. Jadi MUI harus membangun kredibilitasnya dulu deh sebelum dia diberikan otoritas untuk bisa menilai apakah seorang ulama seperti Anda nggak mau disebut Gus ya jadi ya Pak Maman deh, Gus Maman ini layak nggak disebut sebagai seorang pendakwah, dai ya kiai ya. Jadi maksud saya adalah memang kita harus sama-sama bangun nih Pak. Saya adalah orang yang mendukung MUI kalau MUI-nya betul-betul dibangun sebagai sebuah lembaga yang punya otoritas, yang otoritatif dalam dunia agama. Karena kalau tidak ada, memang kita akan bertanya-tanya tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut, menilai standar tersebut. Buat saya yang paling gampang memang adalah Kementerian Agama, itu paling gampang. Dia jelas punya otoritas kan? Tetapi kan Anda sendiri akan mempertanyakan, kalau itu diberikan kepada Kementerian Agama, apakah dia tidak akan menjadi perpanjangan tangan penguasa untuk menertibkan dai-dai yang barangkali kritis terhadap pemerintah. Jadi ada persoalan di sana. Saya tidak menganggap, buat saya, Kang Maman, memang persoalannya nggak realistis saja. Kita berharap ada sebuah sertifikasi terhadap para dai. Tapi siapa lembaganya? Sementara kalau dikatakan Majelis Ulama Indonesia, maka Anda menilai masih belum pas. Iya, dan akhirnya nggak ada. Maksud saya gini, NU dan Muhammadiyah pas nggak? Buat saya pas. Tapi orang akan bilang kok cuma 2 lembaga ini? Kan ada lembaga-lembaga yang lain. Itu yang buat saya merasa bahwa tidak realistis. Nah, karena itu marilah kita bertanya tentang kenapa tiba-tiba kita harus bicara tentang sertifikasi lagi. Padahal dari tahun 2020 tadi dikatakan sebetulnya sudah ada. Masalahnya ada pada orang-orang bermasalah seperti Gus Miftah. Ya, gini, kemarin itu sebetulnya kalau kita lihat yang jadi persoalan kan bukan substansi ceramahnya. Dia tuh sedang ceramah nggak ya? Saya lupa. Itu dalam acara. Yang viral bukan yang ceramah, yang viral bukan isi ceramahnya. Bukan isi ceramah. Padahal itu ceramah agama kan? gitu. Ya. Dia bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sudah berulang kali pernah dia lontarkan di masa sebelumnya. Saya kasih contoh. Ternyata sekarang beredar sebuah video yang menunjukkan dia menghina juga pedagang es di masa lalu perempuan, tapi dengan statement yang sama. Kenapa nggak jualan dulu? Jangan disebut dulu. Oh nggak boleh ya, maaf. Glodok. Iya. Ini kita niru Andre ya. Glodok dia bilang. Itu kan udah pernah dia lontarkan. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan substansi ceramahnya. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. Dan Anda menilai bahwa sejauh ini MUI diam saja. Kalau MUI-nya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Miftah. Ya. Mestinya Gus Miftah itu sangat sadar. Dia itu adalah utusan khusus presiden. Itu kurang mulia apa tuh posisi? Menurut saya ya. Dan dia dengan begitu saja mengabaikan posisi tersebut dengan risiko
ini akan menyakiti hati presidennya. Dan ternyata memang Presiden Prabowo akhirnya harus menyatakan bahwa ya nggak pantas kamu mengatakan itu kan. Tapi dia ketika itu kan harus sadar, ketika dia datang ke acara tersebut, dia adalah seorang utusan khusus presiden. And all of a sudden dia membentak si pedagang es tersebut dengan cara semacam itu. Sehingga pertanyaan saya sekarang ini adalah gimana ya caranya ya di Indonesia ini orang-orang semacam ini tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebodoh itu. Dan ini bukan cuma soal penceramah di muka publik, tapi bayangkan di medsos setiap hari itu bisa muncul. Itu siapa yang harus ngomong Di medsos bahwa misalnya seperti apa? apa? Misalnya seperti apa di medsos? Ya misalnya contoh paling gampangnya adalah siapa namanya Gus Miftah ini kan berulang kali kutipan-kutipan omongannya yang misalnya dia menghina si Sindan itu Yati Pesek. Yati Pesek itu kan muncul sekarang ya. Itu udah lama sebetulnya tapi sekarang dimunculkan kembali. Nah sekarang bayangkan kalau ada seorang ulama lain atau ustadz yang lain atau kiai yang lain juga bicara tentang hal yang sama. Misalnya taruhlah menjelang Natal ini menjelek-jelekan umat Kristen misalnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan dia? Menurut saya seharusnya ada di Indonesia ini sebuah lembaga yang punya otoritas untuk mengatakan itu. Saya berharap sebetulnya Pak MUI. Tapi MUI harus punya sebuah divisi atau apalah namanya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa Aiman kemarin di medsosnya itu menyatakan bahwa dalam Islam tidak perlu sholat. Itu salah. Enggak, saya nggak pernah menyatakan Ya itu. nggak pernah. Ini kan misalnya. Itu penistaan itu. Ade Armando lah. Ade Armando kemarin. X lah, si X. Si X lah ya. Menyatakan bahwa tidak perlu sholat. Kan harus ada yang bilang. Sebetulnya menurut saya ya. Harus ada pihak yang punya otoritas untuk mengatakan. Dia seharusnya tidak mengatakan itu. Kalau ada yang mengatakan demokrasi ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, ya kan harus ada yang bilang pernyataan tersebut itu keliru di Dan dalam harusnya Islam. itu dilakukan oleh MUI menurut Anda? Kalau dalam pandangan saya Kalau itu pendakwah. seharusnya idealnya itu ada di MUI, Oke. tapi MUI-nya harus punya kredibilitas dulu dong. Oke. Kita harus percaya dulu sama MUI-nya. Emang Anda nggak percaya sama MUI? Enggak. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Buya.